Kita masuk segmen yang ketiga, Bu. Kita ini kan Hmm, udah sering dengar ya, Bu, soal integrasi ekonomi ASEAN, Bu ya. ya. Bisa nggak Ibu jelaskan secara singkat apa sih integrasi ekonomi itu? Dan orang tuh banyak nanya, Bu, apakah integrasi ekonomi itu selalu mengarah ke mata uang tunggal, Bu? Seperti euro di Uni Eropa. Eh, Sekarang ini namanya ini eh, saya mungkin saya nggak ngikutin yang di ASEAN ya, tapi kalau sepengetahuan saya, maksudnya di ASEAN yang ASEAN Sekretariat dan yang organisasi ASEAN itu. Cuma kalau kita ngelihat untuk yang namanya integrasi, integrasi itu eh, tidak lagi seperti yang lalu, maksudnya yang Eropa integrated harus jadi mata uang tunggal, enggak. Tapi integrasi seperti misalnya integrasi keuangan yang sekarang dilakukan di ASEAN itu ini bisa dengan Hmm. konektivitas dari payment system katakanlah gitu. Terus juga integrasi untuk penggunaan local currency Hmm. transaction. Eh, Kemudian juga kalau integrasi dari sisi trade-nya masih sama, jadi mengurangi tarif di antara negara-negara sehingga intra-trade kita makin makin bagus. Hmm. Intra-trade di ASEAN itu makin tinggi. Apa share-nya juga makin makin naik lah, sudah sekitar 22% lah kalau share intra-trade antar antar ASEAN. Itu menjadi perluasan dari bentuk integrasi. Jadi integrasi keuangan tidak harus dengan mata uang tunggal, eh, tapi dengan tadi cara-cara seperti, apalagi dengan didukung dengan sekarang digitalisasi ya. Ya. Jadi integrasi dari interkonektivitas dari payment system sehingga sekarang kan kalau mengikuti misalnya yang QR code, QR code-nya Kris ini udah bisa dipakai di Thailand. Kemudian kerjasamanya meluas ke Singapura, Malaysia. Kemudian juga Oh, sih oke. memang tidak tidak langsung bersepuluh-sepuluhnya gitu. Karena kan itu kan butuh eh, butuh infrastruktur ya. Ya. Jadi eh, jadi dimulai dengan bilateral bilateral terus tapi dengan apa dengan sistem yang bisa saling interkoneksi itu juga menjadi suatu membuat integrasi uh, di ASEAN. Jadi integrasinya sebetulnya lebih kepada integrasi teknologi ya, Bu ya, yang nanti membawa integrasi-integrasi yang lain, begitu ya maksudnya, Bu ya. Ya sekarang jadi arahnya seperti itu untuk yang mendukung ke arah sana. Dulu eh, apa ya bukan dulu sih sekarang juga masih ada yang banking integration tapi kan jadi lambat jalannya karena masing-masing beda Ya, ininya. punya aturan ya. Iya, Ya, saya setuju sih Bu ya. Integrasi itu bukan hanya sekedar menyatukan. Jadi integrasi itu tumbuh bersama di dalam perbedaan. Jadi bisa sama-sama, tapi walaupun kita berbeda-beda gitu. ya, Nah, kalau Ibu tadi kalau saya lihat sih dengan adanya integrasi di ASEAN yang tadi perluasan ya Bu ya, bukan integrasi yang sempit, tapi ya. integrasi yang perluasan tadi, kalau menurut pandangan Ibu nih ya, tantangannya apa Bu? Ya tantangan untuk mengintegrasikan perluasan itu dan juga mungkin bisa dilihat dari satu sisi yang lain peluang-peluang apa saja yang bisa didapatkan. Ya. Jadi kalau kalau tantangan ya kalau karena itu integrasi yang seperti tadi yang tergantung dengan teknologi semua dimin- di ya security-nya kan Hmm. jadi mesti diperkuat. Sekarang ini kan yang yang menjadi PR untuk semua negara ketika AI Ya. kemudian digitalisasi segala macam itu adalah penguatan-penguatan di infrastruktur untuk safety. Hmm. Apalagi ketika itu ada transaksi uangnya kan Iya. muternya lama-lama makin besar gitu. Hmm. Dan di situ di sisi lain dia bergeraknya tuh bisa positifnya dia bergeraknya ketika bergerak cepat ya Hmm. itu ada positif ada negatif ya. Iya. Eh, jadi kalau yang positifnya dia bisa eh, jadi mempermudah ya. Kalau itu kan jadi mempermudah transaksi kalau namanya transaksi mudah cepat aman gitu itu Betul. kan jadi lebih eh,
lebih tumbuh dengan cepat. Memang di situ butuh infrastruktur dan juga kesamaan kesamaan visi tadi ya untuk payment system apa penyelesaian transaksi pembayaran antar negara. Tapi memang kan eh, negara-negara juga punya guideline ya, guideline untuk payment system sehingga itu memudahkan eh, bergeraknya untuk ke arah yang tujuannya sama gitu, untuk mempermudah penyelesaian transaksi cross border. Hmm. Ya, ya. Makasih Bu Yati. Nah ini dari kacamata IMF nih Bu ya. Kan ada voting group Bu ya. Apakah IMF itu mendorong Bu integrasi ekonomi kawasan? Ada banyak kawasan di dunia ya. Kan tadi Bu sampaikan ada beberapa voting group ya. Apakah IMF itu mengendorse, mendorong supaya ada integrasi kawasan sehingga pengaturannya lebih mudah atau sehingga lebih pertumbuhan ekonomi lebih tinggi Bu? Eh, yang pasti tidak menghambat, eh, dan apa namanya dia open terhadap eh, open terhadap untuk proses integrasi integrasi regional. Jadi memang seperti di Afrika kan juga ada ya, ada integrasi yang terus kemudian di negara-negara Middle East dia juga punya seperti ASEAN-nya lah ya. Ya, Dan masing-masing region itu sebenarnya untuk saling mendukung dengan karakteristik perekonomian yang similar, eh, itu mereka bahasanya itu lebih lebih sama dan kalau eh, punya kesamaan dan berkumpul berkumpul seperti itu sehingga ketika menyampaikan suatu suara pun lebih lebih kedengeran. Hmm. Jadi mengarticulate voice itu Hmm. eh, lebih lebih didengar lah. didengar Dan oke. juga mencari dukungan-dukungan dari eh, dari voting group lain itu juga jadi lebih eh, relatif lebih eh, lebih lebih mudah. Baik Bu, kalau gitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya.